Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa Niswatunda Mayanti. Saya dari kelas 11 IPA 5 nomor absen 13. Pada video kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat mengenai menurunnya kesantunan dalam berbahasa di masyarakat. Sebelumnya, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Sigit Prianto selaku guru Bahasa Indonesia SMA 1 Kertosono yang saya hormati dan teman-teman saya yang berbahagia. Selanjutnya, marilah kita panjatkan banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga sampai hari ini dan detik ini kita masih dalam perlindungannya dari COVID-19. Tak lupa, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam. Selanjutnya, teman-teman, akhir-akhir ini kita sadari bahwa pemilihan kata-kata di kalangan masyarakat cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dulu pada saat saya masih kanak-kanak. Hal ini tampak pada ungkapan-ungkapan pada banyak kalangan dalam mengeluarkan pendapat saat berdemonstrasi maupun rapat-rapat umum. Kata-kata yang disampaikan cenderung menyerang dan kasar. Tentu saja ungkapan seperti ini sangat menyinggung dan menyakiti hati para penerimanya. Teman-teman yang berbahagia, fenomena yang sama juga terlihat pada kalangan politisi. Contohnya saja saat menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Kritik atau tanggapan mereka terlihat vulgar, keras, dan beberapa bersifat provokatif. Jika kita melihat ke belakang, pada zaman Orde Baru, pemakaian bahasa sangat diperhatikan dengan penyampaian secara santun dan bermakna. Melihat fenomena seperti ini tentu membuat kita gelisah, apalagi para orang tua. Apalagi kita sebagai remaja yang biasanya melihat, mendengar, maupun melakukan kebiasaan berbahasa yang cenderung kasar dan jauh dari kata sopan. Fenomena tersebut telah menunjukkan adanya penurunan tata nilai yang berlaku di masyarakat, seperti nilai moral dan nilai-nilai agama tentunya. Ketidaksantunan dalam berkata-kata juga bisa dikaitkan dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budaya yang telah tertanam. Penyebab utama dan menurunnya kesantunan ini adalah mulai berkurangnya masyarakat terhadap nilai-nilai serta tata krama yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping itu, pergaulan global yang semakin maju dan penyebaran informasi yang sangat cepat dan juga mudah membawa pergeseran pada budaya, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai kesantunan. Peristiwa inilah yang semakin mendorong para remaja dan masyarakat untuk gambling dalam berbahasa, sehingga pada akhirnya mereka tidak mengindahkan kaidah berbahasa dan merasa bahwa bahasa yang disampaikan bergengsi dan dianggap bagus, trendy maksudnya. Maka dari itu teman-teman, untuk mengatasi peristiwa ini, pendidikan etika dalam bahasa menjadi peranan yang sangat penting. Terutama pendidikan etika berbahasa harus disampaikan sejak dini pada generasi muda agar tidak mudah terprovokasi. Apalagi terprovokasi dengan perkembangan dunia global yang semakin pesat ini. Dengan terciptanya kesantunan dalam berbahasa, maka terciptalah keharmonisan pergaulan dan lingkungan sekitar. Di samping itu, kesantunan dalam berbahasa juga sangat berpengaruh positif terhadap kematangan dan kedewasaan seseorang. Teman-teman, berbahasa yang sopan dan santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Apalagi kita sebagai orang Indonesia yang sudah terkenal akan keramah tamahan dan kesantunannya. Maka sebagai orang tua sudah seharusnya memiliki tanggung jawab untuk membina dan mendidik anak supaya bisa berbahasa dengan sopan dan santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan dalam berbahasa akan menurun dan bahkan bisa hilang sehingga anak menjadi orang yang gak arogan, kasar, dan tidak memiliki etika.
Demikian ceramah singkat yang saya sampaikan. Semoga kita para generasi muda dapat menyadari dan menjadi contoh untuk generasi yang selanjutnya akan pentingnya kesantunan dalam berbahasa di masyarakat. Dan apabila ada kata-kata dari saya yang menyakiti hati kalian, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.